Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majelis Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pada pelajaran lalu kita telah membahas tentang hubungan antara ruh dengan jasad dalam kubur atau dalam alam barzah. Kemarin telah kita jelaskan bahwa hubungan antara ruh dalam alam dunia maupun dalam alam barzah dan alam akhirat nanti itu berbeda-beda. Kekuatan hubungan ataupun mana yang lebih dominan di dalam merasakan kenikmatan ataupun kesusahan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa ketika di dunia yang amat merasakan kelezatan dan kenikmatan maupun kesusahan adalah badan, lebih dominan daripada ruh. Sebaliknya di alam kubur ataupun di alam barzah justru sebaliknya, yaitu arwah lebih banyak dominan dalam mengalami berbagai macam bentuk nikmat maupun azab di alam kubur. Tapi bukan berarti ya terlepas dari badan, artinya badan juga tidak diazab. Tetap badan merasakan, tapi lebih banyak dan lebih berat hubungan hukumnya dengan ruh. Maka kita sebutkan kemarin bahwa hubungan ruh dengan jasad atau dikembalikannya ruh ke jasad di dalam alam kubur bukan seperti dikembalikannya ruh dan kepada jasad di waktu dibangkitnya manusia nanti di hari kiamat. Tetapi tetap dikembalikan, tapi proses dan kekuatan hubungannya berbeda. Ya, jadi hubungan ruh dengan badan di alam barzah tidak seperti hubungan ruh di alam akhirat kelak. Karena kalau seandainya ruh telah kembali kepada jasad dengan sempurna mungkin, berarti manusia di alam kubur telah dibangkit dan telah hidup sebelum terjadi hari kiamat. Dan ini telah sempat kita singgung, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abil Ith penjelasan yang mana kita sebutkan sebagian besar dari pembahasan ini adalah dinukil oleh Ibnu Abil Ith dari kitab Ibnu Qayyim, yaitu Ar-Ruh. Wa'lam anna al-'adzab al-qabri huwa 'adzabul barzakh. Yang perlu diketahui juga adalah bahwa sungguhnya azab kubur itu adalah azab alam barzah sebetulnya. Kemudian telah kita sebutkan kenapa dinamakan azab kubur, karena secara aglabiah, secara umum manusia itu dikubur. Ya. Disebutlah alam kubur, ya. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqqun lil adabi nala nasibahu minhu. Maka setiap orang yang mati ya dan dia berhak untuk diazab, maka dia akan mendapat bagian dari azab itu. Kubira alam yukbar, baik itu dikubur dia itu ataupun tidak dikubur, ya, seperti yang dibakar mayatnya, ya, ini atau yang dimakan oleh binatang buas. Maka di sini sebutnya akalan siba, atau baik sebaik dikubur ataupun tidak. Seperti apa? Dimakan oleh binatang buas, ya, aw ihtaraka, atau dia terbakar hatta sora ramadan, sampai hingga dia menjadi abu, ataupun yang dibakar sendiri sebenarnya dalam keyakinan agama lain, ya. Wa nusifa fil hawa, sehingga dia debu-debunya itu diterbangkan oleh angin atau berterbangan di udara. Au suliba, atau dia itu disalib atau digantung, ya, disalib di atas pohon, tidak dikubur dia. Au ghariqa fil bahr, atau dia itu tenggelam di lautan. Ini wasala ila ruhihi wa badani minal adab, maka walaupun demikian halnya, baik dia dimakan oleh binatang buas, dibakar atau terbakar, ya, ataupun dia disalib, ataupun dimakan oleh ikan atau tenggelam di lautan, dia masing-masing roh dan jasadnya sampai kepada masing-masing roh dan jasadnya itu dari azab mayasilu ilail makbur, mayasilu ilal makbur, sebagaimana dialami oleh orang-orang yang di kuburan. Tetap orang yang dikubur sebenarnya mengalami azab maupun nikmat, demikian pula orang yang yang tidak dikubur seperti dimakan oleh binatang buas ataupun terbakar sampai menjadi abu,
ataupun dia itu tenggelam di lautan dan dimakan ikan. Kemudian mu'allif menyebutkan adapun proses yang ataupun kejadian yang disebutkan di alam kubur itu bahwa mayat itu didudukkan, ya, atau ya tulang rusuknya saling bertabrakan, ya. Wa marada min ilasi. Jadi adapun yang penjelasan dari hadis-hadis maupun dalil-dalil menyebutkan tentang dia itu didudukkan ataupun ikhtilaf adla'ihi wa nahwi dzalik, ataupun saling berselisihnya, ya, bertemunya kedua bagian dari tulang rusuknya, ya, dan lain seperti itu, ataupun yang semisalnya, wajibu an yufham an Rasulullah muraduhu. Jadi maka perlu dipahami, wajib dipahami dari Rasulullah SAW maksud min ghairi wulin wa taksir, tanpa berlebih-lebihan dan tidak pula dilecehkan atau tanpa ekstrim ataupun japa, tanpa gulu dan japa, atau lebih kita sebutkan tidak sering kiri atau sering kanan, tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh diingkari. Demikian halnya kita imani. Adapun bagaimana dia didudukkan pada liang lahatnya cukup sempit sekali, ya, di bagian mana dan bagaimananya, itu adalah proses alam gaib, ya, gimana kita sebutkan syaitan itu duduk dalam hati manusia. Di mana dia duduk? Disebutkan pula, ya, syaitan yajri min adam majra dam. Syaitan itu mempengaruhi manusia ini sepanjang pembuluh darahnya. Bagaimana syaitan masuk pembuluh darah? Ini banyak orang memustahilkan, padahal banyak sebetulnya obat dimasukkan. Bagaimana bisa berjalan ke bagai tubuh? Itu bagaimananya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kuncinya jika ada orang mengingkari hal-hal yang gaib, yang paling penting pertama sekali orang ini adalah ahwat, lebih perlu untuk dijelaskan kepadanya tentang kekuasaan Allah. Karena segala sesuatu itu tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau orang mengingkari tentang peristiwa hari kiamat, orang ini lebih butuh terlebih dahulu, tidak perlu dimunakasya, tidak perlu didebat dengan hal-hal seperti mengingkari azab kubur, mengingkari orang lewat di atas siratal mustaqim dengan yang sebesar lambut dan seterusnya. Jangan itu dulu debat dia. Diyakini dulu Allah, kamu beriman enggak Allah itu Maha Kuasa? Ya, itu yang perlu diajari dulu dia. Jadi karena dia ini adalah karena imannya kepada Allah belum benar, sehingga dia meragukan berbagai hal-hal yang gaib disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Jadi tanpa berlebih-lebihan dan tidak pula diingkari, ya. Fala yuhammal kalamuhu ma la yahtamiluhu. Maka tidak boleh, ya, dipahami apa yang dijelaskan dikatakan Rasulullah SAW itu yang tidak dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya, yang tidak tercakup di dalam maknanya. Wala yuqassir bihi an muradihi wa ma qasadahu, dan tidak pula, ya, dikurangi maknanya dari maksud yang telah dimaksud oleh Rasulullah SAW. Minal huda wal bayan, dari petunjuk dan penjelasan. Fakam hasala bi ihmali dzalika wa udul anhu min ad-dhalal. Betapa banyaknya, ya, terjadi ketika melalaikan hal seperti itu dan melecehkan atau menyimpang dari hal seperti itu, terjadi bermacam bentuk kesesatan. Ya, mentakwil perkataan Rasulullah SAW atau ghulu berlebih-lebihan di dalam memahami ungkapan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wal udul anis sawab ma la ya'lamu illallah. Ya, betapa banyak hal orang telah melalaikan hal seperti itu, ya, tidak memahami maksud Rasulullah SAW. Bahkan ekstrim, terlalu berlebih-lebihan, ataupun melecehkan, mengurangi makna kata-kata Rasulullah SAW, pemahamannya dari makna yang sebenarnya, ya, seperti orang-orang yang mengingkari azab kubur itu sendiri, ya, menyebabkan orang lari dari kebenaran, yang tidak mungkin mengetahui betapa banyaknya orang telah sesat gara-gara tidak memperhatikan apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu, yaitu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bal su'ul faham anillah wa rasuli aslu kullu bid'atin. Ya, karena buruknya pemahaman, jeleknya pemahaman seseorang, ya, tentang apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah sumber segala bentuk bid'ah. Ketika Allah menyebutkan Ar-Rahmanu asyistawa, apa yang dipahaminya? Enggak mungkin kalau Allah istiwa berarti seperti makhluk. Ini su'ul faham.
ketika dia menyamakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk, su'ul faham, sehingga dia mengingkari sifatnya. Enggak mungkin kita serupakan Allah dengan makhluk. Artinya Allah itu istaula. Loh. Kamu pun istaula, makhluk juga istaula. Kamu lari kepada sesuatu yang sama, kamu lari darinya. Jatuh seperti apa ya? Artinya ini waqa'a fi ma farra minhu, jatuh ke dalam lubang yang lari dari lubang yang sepertinya, yang sama. Ya, istaula, makhluk juga istaula, juga kamu menyerupakan. Ya, oleh sebab itu ini mengakibatkan buruk paham, membawa musibah yang begitu banyak. Sudahlah dia tidak beriman dengan apa yang diterangkan Al-Quran tadi, mendatangkan sebuah makna selain apa yang disebutkan Al-Quran, kemudian makna ini pun membawanya kepada kebatilan. Kenapa? Kalau dikatakan istaula, ini Ar-Rahman istaula 'alal arsy, berarti arsy itu bukan milik Allah sebelumnya. Baru setelah itu Allah menguasainya. Tentu sebelumnya kesusahan siapa istaula 'alal arsy sebelum Allah istaula alaih. Nah, ini menimbulkan banyak efek-efek pemahaman yang sesat gara-gara su'ul faham. Ya, salah memahami. Buruknya pemahaman terhadap perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Ini adalah sumber segala bid'ah dan kesesatan nasy'at fil Islam yang telah muncul di tengah-tengah umat Islam. Wa huwa aslu kulli khata'in fil furu' wal usul. Ini adalah juga sumber sesatnya atau timbulnya kesalahan-kesalahan di dalam permasalahan-permasalahan furu' maupun permasalahan usul, yaitu tidak memahami ya dengan benar maksud apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama idza udhifa ilai su'ul qasdi, apalagi ditambah hal itu oleh buruknya maksud orang yang melakukannya. Seperti orang liberal, orang-orang munafikin, orang-orang orientalis, ya sengaja memang dia ingin mencari-cari kesalahan dan ditambah oleh pemahaman sudah sesat, kemudian juga ditambah oleh maksud-maksud yang memang disembunyikan, maksud-maksud buruk, ya untuk merusak Islam dari dalam. Su'ul qasdi, adanya keinginan buruk yang dalam hatinya sehingga dia terpaksa mempermainkan ayat-ayat Allah, memahami sesuatu dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang tidak menunjukkan akan pemahaman yang mereka pahami, atau dengan pemahaman yang menjauhi kebenaran Al-Quran. Seperti mereka mengatakan, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka katakan, oh ini untuk menunjukkan bahwa agama Yahudi semua orang akan masuk surga. Dia berujar dengan ayat ini. Apakah begitu maksud ayat? Nah, itu Allah menyebutkan tentang umat-umat yang berlalu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Jika mereka beriman, benar-benar beriman para nabi-nabi yang diutus ke mereka, mereka juga seperti waladina amanu. Maka disebutkan juga innal ladina amanu ladina hadu wan nasara was-sabiin. Ya, di sini orang-orang beriman disebutkan. Sama mereka itu seperti orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia orang-orang Yahudi itu pada masa diutusnya Musa benar-benar beriman dengan Musa. Demikian pula orang Nasara. Tapi mereka yang sudah buta mata hatinya nggak memahami ayat ini. Oh, ini dalil tentang pluralisme. Ya, dalil bahwa semua agama itu benar. Ya, ini apa tujuannya? Karena ada maksud di balik itu. Ya, karena ada maksud di balik itu. Karena dia sudah menjual akidahnya, karena ada ya kontrak di balik itu dengan ya kesenangan duniawi. Maka oleh sebab itu mereka mengatakan hal seperti itu. Maka ini contoh-contoh yang yaitu maksud-maksud yang memang dititipkan melalui pemahaman itu. Ada maksud tertentu mereka memberikan penjelasan statement kata orang-orang sekarang ya. Itu ada maksud di baliknya. Ya, ingin menggoyahkan keyakinan orang Islam terhadap Islam. Ya, gitu maksudnya mereka.